Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khaliza Najwa Putri, kelas 9B nomor absen 16. Hari ini saya akan menjelaskan tentang jual beli, qiyar, riba, dan qirat. Yang pertama ada jual beli. Penjelasan jual beli. Secara etimologis atau bahasa, jual beli adalah tukar menukar secara mutlak. Mutlak al-mubadalah atau berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. Mukabalah syai'i bin syai'i. Sedangkan jual beli menurut istilah adalah penukaran harta dengan harta untuk keperluan pengelolaan yang disertai dengan lafal ijab dan qabul menurut tata aturan yang ditentukan dalam syariat Islam. Yang kedua, dasar hukum jual beli. Jual beli merupakan akad yang dibolehkan menurut Al-Quran, sunnah dan ijma' ulama. Maka, hukum asal jual beli adalah mubah atau boleh. Ini artinya setiap orang Islam bisa melakukan akad jual beli ataupun tidak tanpa ada efek hukum apapun. Adapun dasar disyariatkannya jual beli sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran. Wa halallahul bai'a wa harramar riba. Artinya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Yang kedua, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Rifa'ah bani Rafi'in radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam su'il ayyul kasbi atyab qala amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Artinya, dari Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur. Hadis riwayat Al-Bazzar dan ditafsir oleh Hakim. Ijmak. Ijmak berarti kesepakatan para ulama. Syekh Ibnu Qudamah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa kaum muslimin telah sepakat diperbolehkannya jual beli baik karena mengandung hikmah yang mendasar. Yang tiga, rukun jual beli. A. Penjual dan pembeli akidain. B. Barang yang diperjualbelikan ma'qud alaih. C. Alat nilai tukar pengganti barang. D. Ucapan serah terima antara penjual dan pembeli ijab qabul. 4. Syarat jual beli. A. Syarat penjual dan pembeli akidain. 1. Kedua belah pihak harus baligh. Maksudnya baik penjual atau pembeli sudah dewasa. Yang kedua, bukan pemboros, tidak suka memboroskan barang. Yang ketiga, bukan paksaan, yakni atas kehendak sendiri. Yang B. Syarat barang jual beli ma'qud alaih. 1. Barang harus ada saat transaksi, jelas dan dapat dilihat atau diketahui oleh kedua belah pihak. C. Alat untuk tukar menukar barang. 1. Harga harus disepakati kedua belah pihak dan disepakati jumlahnya. D. Hijab dan qabul. Hijab dilakukan oleh pihak penjual barang dan qabul dilakukan oleh pembeli barang. Jika qabul dapat dilakukan dengan kata-kata penyerahan dan penerimaan atau dapat juga berbentuk tulisan seperti faktur. 5. Macam-macam jual beli. Jual beli ditinjau dari segi hukumnya, dibagi menjadi 3 macam, yaitu A. Jual beli yang sah. Jual beli yang boleh dilakukan karena memenuhi rukun dan syarat jual beli, sebagaimana yang dijelaskan dalam fikih Islam. B. Jual beli terlarang. Jual beli yang terlarang artinya jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli. Contoh, jual beli semijon dan jual beli barang haram. C. Jual beli yang sah, tetapi dilarang agama. Contohnya, 1. Jual beli pada saat khutbah dan salat Jumat. Jual beli dengan niat menimbun barang. Jual beli dengan cara menghadang di jalan sebelum sampai pasar. Jual beli dengan cara mengurangi ukuran dan timbangan. Jual beli dengan cara mengecoh. Jual beli barang yang masih dalam tawaran orang lain. Khiyar. Kata khiyar menurut bahasa artinya memilih antara dua pilihan. Sedangkan menurut istilah, khiyar ialah hak memilih bagi penjual atau pembeli untuk meneruskan akad transaksi jual beli atau membatalkannya. Hukum khiyar.
Qiyar hukumnya mubah bagi penjual dan pembeli dengan cara membuat kesepakatan dalam akad jual beli. Tetapi jika qiyar dipergunakan untuk tujuan menipu atau berdusta, maka hukumnya haram. Berkaitan dengan diperbolehkannya qiyar. Macam-macam qiyar. Qiyar dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, qiyar majelis. Qiyar majelis adalah qiyar yang berlangsung selama penjual dan pembeli masih berada di tempat jual beli. Yang kedua, qiyar syarat. Qiyar syarat adalah hak penjual atau pembeli untuk keduanya melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli selama masih dalam masa tenggang yang disepakati oleh kedua belah pihak. Ketentuan qiyar syarat yaitu A. Qiyar syarat secara umum berlaku selama 3 hari 3 malam yang dimulai sejak terjadinya akad. B. Jika masa qiyar telah lewat, maka transaksi jual beli tidak bisa dibatalkan. C. Hak qiyar tidak dapat diwariskan. D. Dalam qiyar syarat harus ditentukan tenggang waktunya secara cermat. 3. Qiyar aibi. Maksud dari qiyar aibi ini adalah pembeli mempunyai hak pilih untuk membatalkan akad jual beli atau meneruskan karena terdapat cacat pada barang yang dibelinya. Adapun syarat barang disebut cacat antara lain: A. Cacat barang yang dibeli merupakan hal yang penting. Contohnya adalah membeli kambing untuk kurban. Ternyata telinganya sobek. Hal ini bisa membatalkan kurban yang dilakukan. B. Cacat yang ada sulit dihilangkan. C. Cacat barang terjadi ketika barang masih di tangan penjual. Qiyar ru'yah, yaitu hak bagi pembeli untuk meneruskan jual beli atau membatalkannya karena objek yang dibeli belum dilihat ketika akad berlangsung. Hikmah qiyar. Islam memperbolehkan qiyar dalam jual beli, maka qiyar mengandung hikmah di antaranya: 1. Menghindari terjadinya penyesalan sejak dini antara kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli atau salah satunya. Yang kedua, memperkecil kemungkinan adanya penipuan dalam jual beli. Yang ketiga, mendidik penjual dan pembeli agar lebih bersikap hati-hati, cermat, dan teliti dalam bertransaksi. Qirat. Qirat merupakan bagian dari muamalah yang mempunyai nilai sosial tinggi dalam upaya memperdaya ekonomi masyarakat. Qirat menunjukkan bahwa seseorang yang mampu bersedia memberi bantuan kepada orang yang kurang mampu dalam bentuk modal usaha. Pengertian qirat. Dalam kitab Fathul Qarib Al-Mujib, Syekh Muhammad Ibnu Qasim Al-Ghazi menyatakan, qirat adalah penyerahan harta dari sahibul mal kepada pengelola dana sebagai modal usaha di mana keuntungannya dibagi di antara keduanya. Biasanya, qirat dilakukan oleh pemilik modal, baik perorangan maupun lembaga, dengan pihak lain yang memiliki kemampuan untuk menjalani suatu usaha. Dasar hukum qirat. Qirat dalam Islam hukumnya mubah atau boleh. Bahkan dianjurkan karena di dalam qirat terdapat unsur tolong-menolong dalam kebaikan. Rukun dan syarat qirat. Dalam konteks qirat, rukun adalah hal pokok yang wajib ada dalam akad atau transaksi. Jika ada sesuatu saja tidak terpenuhi, maka akad itu tidak sah. Adapun rukun dan syarat qirat adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemilik modal, sahibul mal, dan pengelola modal, amil. 2. Ada modal usaha, mat. 3. Jenis usaha. 4. Keuntungan. 5. Ijab dan qabul. Larangan bagi orang yang menjalankan qirat. Ada beberapa larangan yang harus dihindari bagi orang yang menjalankan qirat, antara lain: 1. Melanggar perjanjian atau akad. 2. Menggunakan modal untuk kepentingan diri sendiri. 3. Menghambur-hamburkan modal usaha. 4. Menggunakan modal usaha untuk berdagang yang diharamkan oleh syara. Bentuk-bentuk qirat. 1. Bentuk qirat sederhana. Qirat seperti ini dilakukan oleh perorangan dengan cara bagi hasil dan sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. 2. Bentuk qirat modern. Saat ini banyak orang yang menabung di bank syariah di mana prinsip-prinsip kerjanya berdasarkan syariat Islam dengan cara bagi hasil sesuai dengan perjanjian. Istilah qirat disebut juga dengan mudharabah. Kata mudharabah digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz, orang Arab di Makkah atau Madinah dan sekitarnya menyebutnya dengan istilah qirat. Dengan demikian, mudharabah dan qirat adalah dua istilah untuk maksud yang sama. Beberapa ketentuan dalam qirat.
Beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam masalah qiraat sebagai berikut. Yang pertama, agar pelaksanaan qiraat dapat berjalan sukses, maka diperlukan kemauan dan kemampuan kedua belah pihak. Yang kedua, pemilik modal harus mempunyai kepercayaan dan kecermatan melihat pengelola dan bidang usaha yang ia modali. Yang ketiga, pemilik dan pengelola modal harus jujur, bisa dipercaya, amanah, dan bertanggung jawab, serta profesional. Yang keempat, perjanjian antara pemilik dan pengelola modal dibuat dengan jelas untuk menghindari perselisihan sejak dini yang mungkin bisa terjadi. Jika perlu, menghadirkan saksi yang disetujui oleh kedua belah pihak. Manfaat qiraat. Qiraat sebagai salah satu bentuk muamalah mempunyai manfaat sebagai berikut. Yang pertama, membantu sesama dalam mencukupi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, menggalang dan memperkuat ekonomi umat. Yang ketiga, mewujudkan persaudaraan dan persatuan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Yang keempat, mengurangi jumlah pengangguran. Riba. Pengertian riba. Riba secara bahasa atau etimologi artinya tambahan atau kelebihan ziyadah. Sedangkan pengertian riba menurut istilah ialah kelebihan atau tambahan pembayaran dalam utang piutang atau jual beli yang disyaratkan sebelumnya bagi salah satu dari dua orang atau pihak lain yang membuat perjanjian. Dasar hukum riba. Riba dalam syariat Islam secara tegas dinyatakan haram. Bahkan semua agama samawi melarang praktik riba karena dapat menimbulkan dampak negatif bagi pemberi dan penerima hutang. Hukum haram dari riba berdasarkan Al-Quran dan hadis dan ijma' ulama sebagai berikut. Yang pertama, Al-Quran. وَحَلَّاللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. Artinya, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Yang kedua, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Jabirin radhiyallahu anhu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu syahidaihi wa qalahum syawa. Artinya, dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat orang-orang yang memakan riba, orang yang menjadi wakilnya, orang yang memberi makan hasil riba, orang yang menuliskan, orang yang menyaksikannya, dan selanjutnya Nabi bersabda, mereka itu semua sama saja. Hadis riwayat muttafaq alaih. Yang ketiga, ijma' ulama. Para ulama sepakat bahwa seluruh umat Islam mengutuk dan mengharamkan riba. Riba adalah salah satu usaha mencari rezeki dengan cara yang tidak benar dan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenis-jenis riba. Dalam fikih muamalah, jenis riba dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama riba fadli. Riba fadli yaitu tukar menukar dua buah barang yang sama jenisnya, namun tidak sama ukurannya yang disyaratkan oleh orang yang menukarnya. Perkara yang dilarang adalah kelebihan perbedaan dalam ukuran atau takaran. Beberapa syarat agar tukar-menukar ini tidak termasuk riba, maka harus ada 3 macam syarat, yaitu A. Tukar-menukar barang tersebut harus sama. B. Timbangan atau takarannya harus sama. Yang kedua, riba qardi. Riba qardi yaitu meminjamkan sesuatu dengan syarat ada keuntungan atau tambahan dari orang yang dihitung atau orang yang dihutangi. Yang ketiga, riba iyad. Riba iyad yaitu riba yang terjadi pada jual beli atau pertukaran yang disertai penundaan serah terima kedua barang yang ditukarkan atau tambahan terhadap penerimaan salah satu barang. Dengan kata lain, pada riba iyad terdapat 2 persyaratan dalam transaksi tersebut, yaitu satu jenis barang dapat diperdagangkan dengan 2 skema, yaitu kontan atau kredit. Yang keempat, riba nasi'ah. Riba nasi'ah yaitu tukar menukar 2 barang yang sejenis maupun tidak sejenis atau jual beli dan pembayarannya disyaratkan lebih oleh penjual dengan dilambatkannya. Cara menghindari riba. 1. Dalam jual beli. Berikut ini beberapa syarat jual beli agar tidak menjadi riba. A. Menjual sesuatu yang sejenis ada 3 syarat, yaitu yang pertama, serupa timbangan dan banyaknya. Yang kedua, tunai. Yang ketiga, terima dalam akad, ijab kabul sebelum meninggalkannya majelis akad. Yang B. Menjual sesuatu yang berlainan jenis ada 2 syarat, yaitu tunai
serah terima dalam akad sebelum meninggalkan majelis akad. 2. Dalam kehidupan sosial, beberapa cara untuk menghindari riba dalam kehidupan bermasyarakat, yakni A. Membiasakan hidup sederhana. B. Menghindari kebiasaan berhutang. Jika terpaksa hutang, jangan berhutang kepada rentenir. C. Bekerjalah dengan sungguh-sungguh untuk mencukupi kebutuhan hidup walaupun dengan bersusah payah. Hikmah diharamkannya riba. Di antara hikmah diharamkannya riba, selain hikmah umum di seluruh perintah-perintah syariat, yaitu menguji keimanan seorang hamba dengan taat mengerjakan perintah atau meninggalkannya, adalah sebagai berikut. 1. Menjauhi dari sikap serakah atau tamak terhadap harta yang bukan miliknya. Yang kedua, mengarahkan kaum muslimin mengembangkan hartanya dalam mata pencarian yang bebas dan dari unsur penipuan. Yang ketiga, menjauhkan orang muslim dari suatu yang menyebabkan kebinasaan, karena orang yang makan riba adalah zalim dan kelak akan binasa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.